Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan konsep olahraga dalam meningkatkan kualitas hidup sehat, yaitu dengan cara berolahraga dengan rutin, tubuh Anda akan segar, bugar serta memakan makanan yang tinggi akan protein. Olahraga juga dapat memperkecil adanya risiko penyakit. Untuk itu, tidak ada kata terlambat untuk berolahraga. Berikut ini adalah beragam manfaat olahraga bagi kesehatan tubuh yang bisa didapatkan. Yang pertama yaitu mencegah adanya stroke dan jantung. Yang kedua mengendalikan kadar gula darah. Yang ketiga yaitu menjaga darah akan tetap stabil. Yang keempat yaitu meningkatkan semangat dalam melakukan kegiatan. Yang terakhir yaitu menjaga berat badan agar tubuh ideal. Yang dua yaitu analisis gerak pada cabang olahraga lari, yaitu olahraga lari. Saat olahraga lari, maka bagian tubuh digerakkan adalah kaki, dan saat berlari maka gerakan kaki merupakan hal yang paling penting karena berlari adalah gerakan melangkah dengan cepat, adapun tangan digerakkan menyeimbangkan gerakan kaki saat berlari. Ternyata olahraga atletik Indonesia telah dibekali teori dasar fisika yang bertujuan agar atlet mampu memperbaiki prestasi. Bermula bulan September 2021 di Stadion Madia Senayan, Jakarta, terpampang tulisan mengenai hukum 2 Newton. Sesuai dengan hukum 2 Newton, makin cepat berlari saat awalan, atlet akan makin jauh terdorong ke depan, sebab percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya serta berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan pun akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Hukum Newton dicetuskan pertama kali oleh Sir Isaac Newton yang terdiri atas hukum erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, termasuk bidang olahraga atletik. Menurut pelatih dunia itu, ketika berlari tubuh atlet mesti tegak tepat di pusat gravitasi dan kaki melangkah ke depan dengan jatuh ke bawah secara tegap. Lewat ayunan pinggang dan tangan, tubuh pun otomatis terbawa ke depan. Teori fisika itu pun sekaligus menepis anggapan bahwa kaki mesti melangkah lebar dan segera menarik tubuh ke depan. Tak jarang tapak kaki seolah mencakar lintasan untuk menarik tubuh ke depan. Hal itu tidak akan memperbaiki kecepatan tapi memicu cedera. Otot yang berkontraksi, yaitu yang pertama core muscles, terletak di badan tubuh, dan panggul core muscles atau otot inti ini menghubungkan tubuh bagian atas dengan tubuh bagian bawah. Yang kedua hip flexors, terletak di bagian depan pinggul, tepatnya di atas paha. Hip flexor ini menghubungkan tulang paha ke punggung bagian bawah, pinggul, dan selangkangan. Yang ketiga gluteus. Otot gluteus terletak pada bagian bokong, terdiri dari 3 otot yang tumpang tindih, yaitu gluteus maximus, medius, dan minimus. Yang keempat quadriceps. Quadriceps adalah sekelompok 4 otot yang panjangnya yang terletak di bagian paha depan. Yang kelima hamstrings. Kelompok otot hamstring dapat ditemukan di bagian paha belakang di antara pinggul dan otot. Peran utama dari otot hamstring adalah untuk membantu ekstensi pinggul dan melenturkan lutut. Yang ketiga yaitu jelaskan tentang perubahan pada sistem respiratori sebagai akibat latihan. Latihan fisik secara rutin dan teratur akan mempengaruhi sistem kardiorespirasi, yaitu dengan meningkatnya daya tahan kardiorespirasi. Organ yang mengalami perubahan ketika terjadi peningkatan daya tahan kardiorespirasi, yaitu paru-paru, jantung, pembuluh darah. Keempat yaitu intensitas, yaitu Ardi berusaha 27 tahun, memiliki RHR 70 ppm. Berapa DHR-nya jika ingin berlatih pada intensitas 30-40% dari HRR? Yaitu MHR 220 dikurangi 27 yaitu usia dari Andi, sekitar 193 ppm.
Lalu HRR 199 tadi hasil dari MHR, yaitu dikurangi dengan RHR yang dimiliki oleh Andi, yaitu 70 dengan jawaban 123 ppm. Untuk THR-nya yaitu 123, intensitas 30 sampai 40% ditambah 80, dan total hasil 116,9 dikurangi 129,2 ppm. Jadi denyut jantung John di antara 116,9 dan sampai 129,2 ppm. Ketika ia ingin berlatih pada intensitas 30% sampai 40% dari HRR. Metode latihan yaitu hipertrofi otot merupakan adaptasi yang dialami otot akibat latihan tahanan berlebih secara terus-menerus. Yang progresif latihan ini merupakan untuk meningkatkan ukuran secara otot baik diameter maupun panjangnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan saat melaksanakan latihan penambahan massa otot adalah: yang pertama yaitu makan buah dan sayur. Yang kedua, karbohidrat sebaiknya hanya dikonsumsi setelah berlatih. Yang ketiga, makan setiap 3 jam sekali. 4, konsumsi protein dalam jumlah cukup setiap kali makan. 5, konsumsi air putih yang banyak. 6, tidur yang cukup. Selain itu, ada beberapa jenis olahraga yang mampu menambah massa otot pada bagian otot punggung dan otot kaki. Latihan tersebut diantaranya push up, pull up, squat, bench press, leg press, deadlift, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu beberapa rancang program nutrisi harian disesuaikan dengan komposisi tubuh Anda. Dengan makanan beraneka ragam, makanan kekurangan gizi dari suatu makanan bisa dilengkapi zat gizi dari makanan lain. Yang satu, makanlah aneka ragam makanan setiap hari. Yang dua, makan makanan untuk mencukupi kebutuhan energi. Batasi konsumsi lemak. 4, gunakan garam yang beryodium. Yodium adalah zat gizi mikro yang diperlukan tubuh untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak melalui fungsi tiroid. Kelima, konsumsi zat besi, yaitu zat besi berguna dalam pembentukan sel darah merah. Zat besi didapatkan dari hati, kuning telur, daging, kacang-kacangan, dan sayur hijau. Yang ketujuh yaitu cedera lutut. Cedera lutut merupakan cedera yang paling sering dialami pada saat berolahraga lari adalah cedera lutut. Kondisi ini dikenal dengan runner's knee. Penyebab cedera ini adalah adanya gerakan lutut menekuk, lalu diluruskan kembali secara berulang. Hal ini menyebabkan pergesekan antara tulang dengan tulang lutut. Cedera lutut saat lari dapat menimbulkan gejala nyeri sehingga pembengkakan. Selain pada pelari, runner's knee banyak ditemui pada pesepeda, pemain pesepak bola, terutama pada individu dengan berat badan yang berlebih. Jika Anda mengalami nyeri di sekitar lutut saat berlari, segera tangani cedera dengan melakukan peregangan dan kompres es menggunakan handuk dalam beberapa kali sehari. Selain itu, hindari aktivitas berlari selama Anda masih mengalami nyeri. Jika kondisi tidak membaik atau bahkan dalam waktu lebih dari 1 minggu, Anda perlu memeriksakan lanjutnya dokter. Ya, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata ataupun kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.